Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Alhamdulillah mitra Pas FM, pagi hari yang cerah ini kami kembali hadir menyapa Anda di program mingguan, di program 2 mingguan kami ya. Ini adalah Buah Hatiku, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan KLC, Kofan Learning Center. Ini merupakan lembaga kursus untuk Anda ataupun putra-putri Anda yang ingin terampil dalam hal public speaking, mitra Pas. Dan selama kurang dari 60 menit ke depan dari sekarang, kami akan hadir mengisi ruang dengar Anda, di mana pada pagi hari ini mitra Pas FM ada satu tema menarik yang akan dibahas oleh narasumber dari KLC. Ada Bapak Evan Nur Fakih Majid. Ini beliau selaku Ketua KLC Pati. Ini nanti kita akan membahas tentang mindfulness dalam berkomunikasi. Tentunya kami ajak Anda untuk menyimak sekaligus mungkin ingin bertanya, berkonsultasi seputar tema yang akan kita bahas di pagi hari ini. Anda bisa langsung nanti di line telepon kami di 0295 385 877, dan untuk nomor WA Radio Pas FM Pati di 085277999101. Menemani Anda dengan segala aktivitas di pagi hari ini, saya sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Bapak Evan Nur Fakih Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Evan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Selamat ya? pagi Mbak Erna, sehat. Alhamdulillah. Ini baik, ini menemani para ayah bunda begitu ya. Ada satu tema menarik yang akan kita bahas di pagi hari ini tentang mindfulness dalam berkomunikasi. Ini masih dalam istilah asing sebagai masyarakat umum begitu ya. Tadi saya sempat browsing juga tuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu itu apa yang dimaksud dengan mindfulness itu sendiri. Monggo Pak Evan. Baik, terima kasih Mbak Erna atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita semuanya, ayah dan bunda dimanapun Anda berada, bisa berjumpa meskipun hanya suara ya. Dan salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan bunda dimanapun Anda berada yang berbahagia, yang kami hormati, tentu kita pernah merasakan bahwasanya ketika berbicara dengan orang lain itu salah paham dengan kita, tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Begitupun sebaliknya, terjadi miskomunikasi ketika seseorang mengatakan sesuatu kepada kita sehingga kita mengatakan, apa ya tadi? Nah, hal itu bisa menjadikan miskomunikasi dan berbagai hal lain yang tidak kita inginkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, mindfulness itu adalah komunikasi, kesadaran ya, tingkat kesadaran dalam kita itu melakukan sesuatu apapun itu. Jadi hadir secara penuh secara diri kita, fisik kita, pikiran maupun hati kita. Nah, maka ketika kita berkomunikasi sangat penting untuk bisa melakukannya dengan penuh kesadaran atau dalam tata cara mindfulness tadi. Oke. Nah, terus contohnya ya tadi sudah saya contohkan supaya tidak miskomunikasi ketika kita berkomunikasi dengan orang itu supaya lebih paham ya. Nah, maka definisi dari mindfulness itu adalah kesadaran penuh ya, kesadaran penuh terhadap apa yang kita lakukan dan kita rasakan saat ini ya, di sini. Saat ini itu ya detik ini, sekarang ini gitu. Bukan 1 jam ke depan, bukan kemarin, bahkan bukan 1 menit yang lalu, tapi saat ini, di sini dan detik ini kita benar-benar sadar penuh, hadir penuh secara fisik maupun pikiran dan hati kita. Nah, penting, iya sangat penting. Apa pentingnya gitu ya? Nah, tentu sangat penting untuk kita lakukan sehingga intinya, ayah dan bunda sekalian, intinya adalah agar tidak terjadi miskomunikasi. Oke, di situ ya. Jadi kepada siapa anak saja ketika kita berkomunikasi, terutama untuk anak-anak kita ya, buah hati kita, sehingga anak-anak kita tuh bisa lebih paham dengan apa yang kita sampaikan.
Begitu pula ketika anak kita berkomunikasi dengan kita, berbicara dengan kita bisa memahaminya dengan baik. Itu nanti efeknya sampai ke masa depan mereka ya dan bunda sekalian. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka itu akan mempengaruhi kedekatan kita sehingga juga akan berpengaruh terhadap masa depannya. Oke. Nah, itu tadi tentang definisi. Nah, mengapa sih penting ya kita itu mindfulness atau dengan kesadaran penuh ketika kita berkomunikasi? Ya tadi ya. Intinya ada pada kata menghindari miskomunikasi. Nah, dengan kita menghindari miskomunikasi, maka akan bisa menghindari salah paham. Ketika kita sepenuhnya hadir, maka informasi-informasi penting tidak akan terlewat. Itu. Dengan kita bisa menghindari miskomunikasi, maka bisa memperkuat hubungan kita. Hubungan kita dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan orang lain. Kemudian juga ketika orang itu merasa dihargai, ya, maka mereka juga akan menghargai kita sehingga semakin eratlah hubungan kita dengan orang lain tersebut. Nah, manfaatnya apa? Mengapa penting ya? Mengapa pentingnya lagi adalah dengan kita bisa terhindar dari miskomunikasi, maka kita juga bisa mengelola emosi kita. Ketika kita dengan penuh kesadaran saat kita melakukan apapun itu, terkhususnya adalah komunikasi, maka kita bisa mengontrol emosi kita. Kita mampu merespon, bahkan beraksi dengan baik. Ya, ketika kita sudah bisa mindfulness dalam berkomunikasi. Jadi ilustrasinya seperti yang kami sampaikan di awal tadi ya. Ketika kita berbicara dengan anak kita misalkan, di saat yang sama pikiran kita sedang sibuk dengan hal lain, dengan pekerjaan lah, dengan tugas-tugas ini itu dan sebagainya, sehingga anak kita merasa tidak diperhatikan, merasa tidak didengar, maka yang terjadi adalah komunikasinya kurang efektif. Dan kadang karena egonya orang tua nggak mau dikalahin sama anak, ya tetap aja yang salah adalah anak ya. Jadi mohon kita untuk bercermin, jangan terlalu untuk selalu menyalahkan anak kita, maka kita juga harus memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan putra-putri kita ya dan bu sekalian. Baik, itu tadi berarti apa yang kesadaran, apa yang kita omongkan ini kita sepenuhnya sadar begitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang ketika kita mau ngomong apa gitu ya, itu biasanya seperti saya kalau udah di hadapan orang banyak itu udah panik ya bukan main. Lebih nyaman seperti ini begitu ya, daripada dengan single gitu ya. Kalau udah memang karakter orang berbeda-beda. Begitu juga ketika kita mungkin para mindfulness ini akan terjadi atau berperan ketika orang tua ini berbicara kepada anak, apalagi ketika mereka orang tua memberikan nasihat ataupun pemahaman ya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini tidak difahami oleh yang bersangkutan. Tapi tadi yang dikatakan oleh Pak Ivan tadi, ini tidak terjadi antara anak dan orang tua saja. Ke pasangan pun ini juga sangat penting sekali sehingga tidak terjadi namanya miskomunikasi. Dari miskomunikasi itu awal dari pertengkaran kecil di rumah tangga. Nah, apa sih perbedaan kalau tadi kan komunikasi secara mindfulness ya. Nah, kalau dengan komunikasi biasa, nih apa perbedaan antara komunikasi mindful dan komunikasi yang biasa? Iya. Kalau yang biasa kan kita asal bicara saja, berkomunikasi ya seperti biasanya. Kadang nih orang ketika berbicara sambil pegang gadget ya, sambil balesin orang yang di luar sana ya kan. Terkadang sepertinya memperhatikan tapi dan berbicara ada timbal baliknya, tapi pikirannya nggak di situ. Itu bisa terjadi. Nah, akhirnya ada pesan-pesan penting yang terlewatkan dan itu tidak efektif ketika komunikasi seperti itu. Ini komunikasi yang biasa. Kalau dengan mindfulness kita benar-benar hadir secara tidak hanya fisik, bahkan fisik ini tidak terlalu berpengaruh. Kan kita di sini, teman kita di Jakarta video call, itu kan tidak ada secara fisik, tapi ketika pikiran dan hati kita fokus hadir sepenuhnya di sana, maka insya Allah komunikasinya akan lebih efektif. Nah, itu kira-kira Mbak Erna. Baik, jadi di sini ada intinya ada syarat-syarat tertentu agar komunikasi mindfulness ini bisa terjadi gitu ya. Nah, ini syarat-syaratnya seperti apa selain kehadiran penuh itu apa aja? Oke, jadi
bagaimanakah kita supaya praktis dalam mindfulness ini dalam berkomunikasinya? Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan secara aktif. Mendengarkan ini adalah level tertinggi dari ilmu komunikasi. Jadi level tertingginya komunikasi bukan kita bisa berbicara dengan banyak orang dengan sangat memukau, ya kan? Tapi ternyata bukan. Tapi level tertinggi dari komunikasi adalah kemampuan mendengar. Maka fokus pada lawan bicara kita tanpa kita menyela terlebih dahulu. Selesai mereka bicara baru kita berbicara. Jangan sampai menyela. Efeknya kalau menyalakan nanti mereka bisa lupa dengan apa yang disampaikan kan gitu, karena fokusnya akan berpindah. Nah, gunakan isyarat-isyarat verbal seperti oke, saya mengerti, atau mungkin coba kamu ceritakan lebih lanjut, lebih detail lagi ya. Kemudian ini penting nih, ini yang terkadang banyak mengalihkan fokus kita ya, yaitu handphone. Silent dulu lah ya, silent dulu ketika kita sedang ketemu dengan orang, silent dulu ya. Jadi ketika saya tuh dihubungin orang, di WA orang, kemudian balasnya agak lama, ya itulah kenapa saya sering mode silent ketika saya berkomunikasi dengan orang lain. Jadi balasnya agak nanti gitu ya. Nah memang seperti itu. Jadi orang yang kita prioritaskan memang orang yang sedang ada di hadapan kita, nguwong ke uang kalau orang Jawanya. Nah, kemudian apalagi berbicaranya itu penuh dengan kesadaran. Pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan. Ya, tidak asal celemang-celemong saja, tidak asal ngomong saja, tapi kira-kira ketika saya mengatakan ini kepada orang itu, dia tersinggung nggak sih? Indikatornya apa? Diri kita sendiri sebenarnya. Fahami diri kita sendiri ketika kita mendengar ucapan itu kira-kira gimana? Apalagi yang berbeda daerah ya. Terkadang satu kata, satu kalimat bisa diartikan yang berbeda. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah memikirkan kalau saya itu dikatain seperti itu gimana ya rasanya. Nah, fahami diri kita, nanti kita akan bisa memahami orang lain juga. Gunakan kata-kata yang jelas dan positif supaya lebih mudah diterima ya. Dan memang tidak ketika orang berbicara terlalu cepat, terkadang tidak semua orang bisa menangkapnya. Maka tipsnya adalah sampaikan pesan ini secara perlahan dan terstruktur. Dan yang kemudian yang ketiga adalah kita perlu mengendalikan emosi kita. Apalagi itu sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan ide kita, tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, maka kita sangat perlu ya. Apalagi sampai menimbulkan kemarahan ya. Bagaimana nih caranya? Bernafas. Kok bernafas? Iya. Ya emang dari tadi nggak bernafas. Bernafas ya. Tapi beda nafasnya. Bernafas yang di sini adalah teknik pernafasan yang memang kita gunakan untuk menenangkan emosi kita. Ya. Jadi tidak semua nafas itu bisa membuat diri kita menjadi lebih tenang. Dan tentang pernafasan ini bahkan ketika saya membahas teknik public speaking mengatasi grogi ini masuk juga. Nah, bisa jadi suatu pembahasan yang sangat panjang ya, bisa diseminarkan ya. Nah, itu tentang olah nafas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah merasa emosi kita bergejolak ya, nah maksudnya marah ya, emosi marahnya, maka ambillah nafas dalam-dalam sebelum merespon. Nafas pendek-pendek itu cenderung memicu jantung kita lebih cepat nantinya. Maka lambatkanlah dengan nafas yang pelan juga dan dalam. Nafas apa? Nih Mbak Erna, saya mau tanya. Seseorang itu kondisi paling tenang itu saat apa Mbak? Kalau menurut Mbak Erna, sedang ada apa ya? Mungkin aktivitas apa atau kegiatan apa gitu yang membuat orang itu paling tenang? Apa ya? Apa? Beda-beda tiap orang gitu ya. Oke, salah gitu. satunya aja orang itu, sebagian orang ada yang tenang ketika seperti ini gitu. Kira-kira apa? Apakah sholat kah? Apakah ada yang baca Quran, berzikir, atau mungkin sedang ngapain gitu ya? Mancing, ngopi. Itu kan macam-macam ya. Tapi yang paling tenang adalah tidur. Nggak ada khilaf ya.
Tapi ada orang juga tidurnya juga nggak bisa tenang juga Pak Evan. Jadi Mikirin utang. jadi ketika sehingga ketika dia bangun tidur dia masih tidur tapi tidak dalam kondisi yang tidur yang dalam, tapi Iya, masih benar sekali. ngawang-ngawang seperti Ya, itu. jadi pikirannya yang tadi ya masih ada ya. Jadi tapi setidaknya kita melihatnya itu kan tenang ya. Tidur aja nggak tenang, apalagi nggak tidur gitu loh dia. Jadi kan tidurnya dia lebih tenang ketika nggak tidur kan gitu loh. Jadi kondisi seseorang yang sedang bergejolak seperti itu, ketika nggak tidur kan lebih nggak tenang, dan tidurnya dia mungkin sudah menurun gitu kan. Kita perlu perhatikan coba, orang sedang tidur itu pernafasannya digunakan kira-kira apa Mbak? Yang kembang kempis perut atau dada? Pernah memperhatikan? Nanti coba diperhatikan ya. Perut yang kembang kempis. Itulah pernafasan yang mengantarkan kita pada kondisi tenang adalah pernafasan perut. Jadi gunakanlah pernafasan perut yang dalam, yang perlahan. Itu nanti bisa mengontrol emosi kita ternyata. Ya itu. Yuk, yang ketiga tadi adalah pengendalian emosi ya. Dan yang keempat syaratnya adalah kita hadir sepenuhnya. Bukan secara fisiknya saja kita hadir, tapi tadi pikiran kita, hati kita juga hadir di sana. Jangan mikirin yang lain, jangan mikirin yang belum terjadi ataupun yang sudah kemarin-kemarin gitu kan. Nah, kebanyakan orang menjadi nggak tenang itu kan karena dia tidak hidup di masa sekarang, tapi dia hidup di masa lalu atau di masa depan. Maksudnya adalah terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi ataupun memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau memikirkan sesuatu yang belum terjadi, bisa jadi orang itu menjadi merasa was-was ya kan, khawatir karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau pikirannya berada di masa lalu, kecewa ya kan, sedih, galau. Nah itu, maka pentinglah kita hidup di saat ini, di masa sekarang, bukan di masa depan ataupun di masa lalu. Nah, oke. Kemudian yang kelima adalah berempati. Ya, cobalah kita memahami dari sudut pandang lawan bicara kita ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan orang tersebut. Karena bisa jadi apa yang kita pahami itu kan menurut kita ya, wah nggak cocok nih kayak gini, salah nih orang ini. Tapi bisa jadi dari sudut pandang yang berbeda itu adalah merupakan sesuatu yang tepat juga. Mungkin kebanyakan orang menganggap salah, tapi dari sudut pandang yang lain itu ada sisi benarnya. Nah, itu seringkali terjadi seperti itu. Bahkan video-video yang viral di media sosial itu kan banyak juga yang pro kontra. Karena apa? Sudut pandang mereka berbeda. Menurut kelompok ini salah, menurut kelompok itu benar ya. Bisa terjadi. Ya, ajukan pertanyaan. Nah, ini empati ya. Apa yang kamu rasakan saat ini? Oke, aku juga bisa merasakan kok sedihnya kayak gitu ya. Nah, berikan empati kepada orang lain sehingga syarat-syarat untuk bisa mindfulness itu bisa terwujud gitu Mbak Erna. Oke, itu tadi beberapa elemen dalam komunikasi mindfulness ini bisa benar-benar efektif ya. Tadi ada yang tadi utama itu tadi adalah mendengarkan aktif gitu ya. Jadi kita tidak memainkan handphone atau pikiran gremeng kemana-mana ketika ditanya, hah? Apa? Seperti itu. Kemudian tadi juga ada memahami sebelum itu kita harus pahami diri apa yang kita omongkan. Itu sangat penting sekali. Jangan sampai apa yang kita omongkan kita bingung sendiri, apa yang kita omongkan akhirnya orang yang mendengar pun juga merasa bingung gitu ya. Dan kemudian tadi ada kehadiran penuh, mungkin tidak secara fisik tetapi kita tadi kehadiran penuh seperti mendengarkan saja tuh seolah-olah kita kehadiran di depan kita di depan mereka itu hadir secara penuh. Kemudian empati gitu ya. Itu tadi Mitra Pasam beberapa elemen penting mindfulness dalam berkomunikasi. Tentunya masih banyak hal-hal lainnya yang akan kita bedah di pagi hari ini tentang mindfulness dalam berkomunikasi. Tadi juga sudah dijelaskan apa perbedaan komunikasi mindful dan komunikasi biasa. Ini sangat beda sekali dan ini pun penerapannya juga sangat berbeda juga karena penggunaan komunikasi yang mindfulness ini lebih diterapkan secara spesifik. Kalau mendengarkan tadi ulasan dari Pak Evan ini lebih ke spesifik hal-hal tertentu ya. Seperti
kita berbicara atau mungkin sebagai seorang guru atau mengisi seorang seminar seperti itu. Jadi komunikasi mindfulness memang lebih spesifik dibandingkan komunikasi yang biasa saja. Baik, ada hal lainnya mungkin yang nanti akan dipertanyakan di pagi hari ini bagi mitra Pasa FM, mungkin masih ada yang kurang jelas atau ingin berkonsultasi atau bertanya tentang tema kita di pagi hari ini, atau mungkin ada hambatan-hambatan lainnya yang ingin Anda tanyakan juga dalam berkomunikasi, Anda bisa menanyakannya di sesi yang berikutnya. Kami akan membuka line telepon di 02953855877 dan untuk WA-nya di 085277999111. Dan acara Bu Hatiku akan hadir sesaat lagi setelah kita jeda pariwara berikut ini. Dan dialog ini hasil kerjasama dengan KLC. Ini adalah lembaga kursus public speaking. Jadi buat mitra Pas yang putra-putri atau Anda membutuhkan tenaga terampil dalam hal public speaking, Anda bisa datang di KLC Pati. Di sesi yang kedua ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Sembari kita menantikan pertanyaan masuk, nanti kita lanjutkan materi kita di pagi hari ini. Bagi mitra Pas yang ingin bertanya, silakan di 02953855877 ataupun WA Radio Pas FM Pati di 085277999111. Monggo. Buat ayah bunda yang mau bertanya di pagi hari ini, saya sudah membuka sesi tanya jawab. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang elemen penting dalam berkomunikasi mindfulness agar sukses begitu ya. Nah, tentunya terkadang ada hambatan bagi seseorang untuk bisa berkomunikasi mindfulness ini. Nah, hambatan-hambatan yang sering kali dialami oleh seseorang karena ini panjenengan ini juga selaku praktisi begitu ya, bertemu dengan banyak orang. Nah, hambatan yang sering terjadi yang dialami oleh orang untuk bisa berkomunikasi mindfulness ini seperti apa sih Pak Evan? Oke. Sebelum saya menjawab tentang tantangan atau hambatan dalam berkomunikasi ini, mumpung ingat ya Mbak ya. Jadi yang tadi kami mengatakan bahwasanya hiduplah di saat ini, bukan di masa depan atau di masa lalu. Itu bukan berarti kita tuh tidak boleh memikirkan masa depan, kita tidak punya cita-cita, kita tidak punya planning gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Kita tetap punya keinginan, boleh, cita-cita, impian gitu yang besar, silakan. Itu punya gambaran besar di masa depan. Tapi tidak kita bawa terus-menerus, pikiran terus-menerus saat ini. Karena kita saat ini ya melaksanakan rencana kita itu. Rencanakan apa yang kita akan kerjakan dan kerjakan apa yang kita lakukan. Nah, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, ketika kita benar-benar sudah memiliki azam yang kuat, keinginan yang kuat, tekad yang bulat, maka langkah berikutnya bukanlah pikirin terus ya, tapi adalah kita bertawakal. Dan lepaskan aja. Nanti itu adalah urusan Allah yang menggerakkan seluruh alam semesta ini untuk mengkondisikan cita-cita kita, impian kita itu terwujud. Gitu. Jadi ini adalah hal yang baru juga ya saya pahami tentang hal ini, yang mana dulu saya memahaminya adalah pikirin terus tiap hari gitu ya. Tapi enggak kecekel gitu ternyata malah ya, lepaskan aja. Oke. Nah, kemudian tantangannya apa sih dalam kita itu berkomunikasi ya? Ternyata ada hambatan yang sering muncul. Yaitu adalah ada hubungannya dengan yang saya sampaikan barusan tadi. Yaitu adalah pikiran yang terlalu sibuk mikirin jadwal kerja lah, sibuk memikirkan ada urusan sesuatu yang belum kelar, atau mungkin sibuk memikirkan, aduh harusnya tadi itu kayak gini, mengapa seperti ini tadi saya lakukan, akhirnya terjadi seperti ini, memikirkan sesuatu yang sudah berlalu. Akhirnya ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, entah itu anak kita, pasangan kita, ataupun orang lain, tidak bisa efektif dan tidak bisa nyambung, akhirnya terjadi miskomunikasi. Nah, itu yang pertama, hambatan yang ada, yaitu pikiran kita yang terlalu sibuk. Maka pikirkanlah saat ini, saya sedang bersama dia, maka saya fokus dengan dia, saya akan curahkan perhatian untuk dia saat ini, di sini. Kemudian yang kedua adalah emosi yang tidak terkendali.
Lebih-lebih karena ketika kita dengan lawan bicara kita ada perdebatan. Nah, ini ada perasaan yang marah ya. Komunikasi ini ya bisa menjadi sangat tidak efektif. Akhirnya tidak menemukan solusi tapi akan menambah masalah. Jadi pengennya menyelesaikan masalah tapi dengan menambah masalah. Oke. Yang kedua adalah emosi yang tidak terkendali. Itu adalah hambatannya. Dan yang ketiga, hambatan lagi dari komunikasi adalah ini, kurangnya kemampuan mendengar. Ketika kita tidak bisa mendengarkan dengan baik ya, dengan perhatian mungkin. Kita benar-benar memperhatikan, mendengarkan apa yang orang lain itu sampaikan. Maka ketika tidak bisa seperti itu, komunikasi tidak akan bisa terjalin dengan baik, dengan efektif. Akhirnya akan terjadi miskomunikasi, akan menjadi kesalahpahaman dan lain-lainnya. Itu karena kita kurang mampu mendengar efektif, yang pada akhirnya nanti bisa ada info-info yang penting yang terlewat. Ya, sayang sekali. Dan ketika ada informasi yang disampaikan ini penting dan terlewat, ini kadang ini mohon maaf orang tua kepada anak. Anaknya tidak bisa memahami dengan benar gara-gara ada tadi miskomunikasi, tidak ada mindfulness, tidak ada kesungguhan dalam melaksanakannya, mendengarkannya bahkan. Maka lagi-lagi yang salah adalah anak ya. Ya, mohon maaf ya. Itulah dampaknya apa? Ya tadi sudah sedikit disinggung ya. Dampak dari komunikasi tanpa mindfulness itu adalah salah paham. Jadi lanjutan dari miskomunikasi nanti terjadi salah paham. Pesan yang tersampaikan diterima tidak baik. Dan terjadi konflik karena tadi mungkin tidak bisa mengendalikan emosi kita ya. Ketika kita emosi yang mendominasi ya, komunikasi berubah menjadi pertengkaran. Itu banyak sekali terjadi ya, bukan hanya orang tua kepada anak ya, dengan pasangan, dengan orang lain, teman-teman kita. Ketika sudah tidak sependapat ya, adu argumen, tidak bisa saling mengendalikan emosi kita, maka terjadi konflik. Ini adalah dampaknya. Terjadi perang dunia ya. Nah, akhirnya yang ketiga adalah hubungan kita bisa merenggang. Orang karena mereka merasa diabaikan, tidak kita curahkan perhatian kepada dia secara totalitas ya, kita tidak hadir pikiran dan hati kita di sana, maka orang akan merasa saya diacuhkan ya. Akhirnya hubungannya bisa terjadi renggang. Nah, itu adalah tantangan yang ada dalam komunikasi dan dampaknya ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan mindfulness. Itu Mbak Erna. Baik, itu tadi tantangan atau hambatan ya, beberapa hal tadi yang memang perlu diperhatikan buat Anda yang ingin sukses dalam berkomunikasi gitu ya. Apa yang ingin Anda sampaikan ini benar-benar diterima dengan baik. Tetapi itu tadi menjadi pendengar aktif itu memang susah. Gitu ya. Tidak mudah gitu. Tidak mudah, ya, bukan tidak ya. mudah begitu ya. Dan ini memang sebenarnya ada tip-tip tertentu agar kan kadang ketika saya pun sendiri kadang juga seperti itu ya, jujur gitu ya, ketika ada belum sampai titik orangnya harusnya kan kita bisa mendengarkan dengan baik ya sampai orangnya selesai, tapi karena terburu-buru gitu langsung akhirnya kita sebelum lawan bicara kita selesai kita sudah menimpali dengan omongan kita. Nah, ini ada tips-tips bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi dengarkan dulu sampai selesai baru setelahnya. Karena orang tua pun juga seperti itu, belum anaknya selesai ngomong udah ya itu yang terjadi di masyarakat secara umum. Nah, itu ada tip nggak Pak Evan biar kita menjadi pendengar yang aktif, kemudian empati juga, karena ini menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan gitu ya. Oke ya. Jadi tips untuk kita menjadi pendengar yang baik tadi sudah disampaikan Mbak Erna. Yaitu salah satunya itu yaitu saya bahas yang pertama ya, yaitu kita bersabar untuk mendengarkan audien kita, lawan bicara kita
sampai selesai tuh bicaranya, informasi apa yang akan mereka sampaikan. Dan ini sering sekali terjadi ya, karena saya juga di rumah ada anak-anak ya, saya memperhatikan dengan ibunya, wah nih anak belum selesai ngomong. Ya ini karena efek ya orang Harus tua. 1000 kata yang harus diucapkan sebagai seorang wanita. Ya salah satunya itu ya, tapi anaknya juga cewek juga kan ya, butuh ngomong juga itu loh. Nah ini juga efek dari saya ini ibu, saya itu orang tuamu gitu, kamu harus yang mendengar gitu loh. Padahal bukan seperti itu, apalagi anak-anak yang masih anak-anak ya, bukan beranjak dewasa, remaja belum ya, belum balik gitu ya. Ya memang kita yang perlu melayani mereka saat ini gitu loh. Kita yang perlu banyak mendengar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengarkanlah mereka berbicara. Ya anak-anak kita itu ketika bercerita bahkan meluapkan emosi mereka, kita dengarkan dulu, kita diam dulu. Ketika kita diam, orang diam itu akan bisa lebih berpikirnya, bisa lebih lebih cerah ya, idenya lebih cemerlang ketika kita tenang. Kita ngapain? Ya nafas saja, bernafas. Tarik nafas yang dalam, kemudian kita keluarkan, kita nafas perut tadi, mengkondisikan diri kita tenang ya. Tadi sabar, kemudian kita kendalikan emosi. Kemudian juga ini, berikan perhatian, eye contact. Mata kita perlu menatapnya ya. Ya mungkin kalau kita ngeri melihat langsung matanya yang tajam itu, ya nggak harus matanya lah ya, mungkin bagian kening, pipi atau mana ya. Yang penting kita pandangan kita ke arah sana ya, jangan sampai kita kemudian mata kita ke tempat yang lainnya, lirik sana lirik sini ya kan. Kita ditanyain mengalihkan pandangan kita, jangan. Tapi eye contact, perhatian kita, mata kita juga tertuju padanya. Jadi sabar, kemudian kita mengendalikan emosi kita, dan kita pandangan kita juga kita jaga. Dan ini ada penting juga, yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Ketika seseorang mendengarkan dengan seksama, dengan serius, dengan fokus, agak condongin tuh ke depan. Ya dia lagi cerita, oh gitu ya. Nah tambahin tuh kata-kata tadi ya. Ada verbal yang tadi saya sampaikan ya. Oh itu ya. Ya coba ceritakan lebih detail lagi tuh ini. Orang akan senang. Ya, ini akan terjaga kehangatan komunikasi. Ya, ketika kita memberikan dia pertanyaan-pertanyaan yang ya kayak itu ngegongi gitu. Oh iya ya. Ya, iya kan apa yang dia sampaikan. Itu. Kita akan menjadi pendengar yang baik. Iya kan. Oh begitu. Iya benar sih. Ya, kita iyakan dulu. Bahasa tubuh kita ya ngangguk-ngangguk, bahkan mengangguknya kita sengaja, bukannya kita tanpa sengaja, tapi benar-benar kita anggukkan. Nanti akan ada saatnya kok kita bisa menganggukkan hatinya. Jadi ngangguk aja dulu. Nah, kita ikuti dulu dia, iyakan dulu, baru sampaikan. Bahkan ketika ada perdebatan, kita diam dulu. Nah, contohnya negosiasi. Mbak ini harganya berapa? Bisa diskonnya cuma 20 sih, saya pengen 30% ya gitu ya. Iya Bu, iyakan dulu. Iya Bu, Anda bisa Ibu bisa mendapatkan diskon 20% ya. Ujung-ujungnya juga balik ke 20% kan, tapi iyain dulu gitu loh. Iyakan dulu. Nah, kemudian kita bisa menghindari perdebatan ya. Misalnya kita tadi bersabar mendengarkan, kemudian kita kendalikan emosi, pandangan mata kita, kemudian ada juga bahasa tubuh kita, iyakan apa yang ia sampaikan, dan berikan pertanyaan-pertanyaan tadi yang bagian bentuk dari empati ya. Nah, oke, itu tips untuk kita bisa menjadi pendengar yang baik. Semoga bisa dijalankan ya, ya dan Bunda. Jadi intinya tuh sabar, gitu. Ditarik garis besar ada sabar. Tadi itu menggunakan pernafasan perut ya, seperti itu tadi. Kendalikan emosinya dengan nafas. Nah itu tadi. Baik, kita akan jeda, dan satu pertanyaan nanti bisa dijawab setelah kita jeda ya Pak Evan ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Heni. Nah ini yang lagi menjadi perhatian para ibu-ibu dan para orang tua ini ketika
ini suka sosmed sepertinya ya. Karena Oke. pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Pak Evan dengan Iya. kasusnya Nikita Mirzani dengan anaknya Loli. Ini kan lagi rame nih Pak Evan ya. Ini kasus keberapa ini ya? Dan apakah ini akibat karena komunikasi mereka yang tidak efektif seperti itu? Ini terjadi pro kontra juga nih di Kita dalam rangka kalangan. nggak gibah ya nanti ya. Tapi intinya bisa menjadi pembelajaran juga ya Iya. buat para orang tua juga ya. Nanti bisa ditanggapi dan nanti juga ada hal lainnya yang belum tersampaikan juga dengan materi kita di pagi hari Iya. ini. Mungkin ada pertanyaan lain yang akan disampaikan oleh Anda di pagi hari ini via WA. Kami tunggu di 0295385877 atau Anda yang ingin telepon langsung boleh, yang ingin mendapatkan respon dari Pak Evan silakan di 0295385877. Buah hatiku akan hadir sesaat lagi dan dialog ini hasil kerjasama dengan QLC, Lembaga Kursus Public Speaking yang ada di wilayah Kabupaten Pati, akan hadir sesaat lagi setelah kita jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Saya melihat saya ada 3 anak nih di rumah ya. Anak saya bukan anak tetangga ya. 3 karakter yang berbeda-beda ternyata. Dan hal itu menunjukkan kondisi kehamilan istri saya. Jadi ketika istri saya hamil dalam kondisi seperti ini, ternyata anaknya kayak gini ya gitu. Dan itu punya tiga karakter yang berbeda, itu seru banget ya, usianya berdekatan ya. Dan tapi yakinlah orang tuanya itu sudah diinstal Allah software untuk bagaimana kita itu menghadapi anak-anak kita yang berbeda karakter itu. Dan itu diberikan kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya itu benar-benar ada kedekatan dengan anak-anaknya, maka kita akan paham, oh anaknya seperti ini, maka saya harus memperlakukan seperti ini. Berbeda dengan kakaknya, adiknya seperti ini. Nah itu bukan bermaksud membeda-bedakan, tapi bermaksud memberikan pelayanan komunikasi yang terbaik. Itu ayah dan bunda sekalian komentarnya. Baik, semoga bisa dipahami dari jawaban yang baru saja disampaikan oleh Pak Evan tadi. Dan ini sebagai penutup Pak Evan, Oke. karena kita tinggal 3 menit saja ya. Dengan 3 menit ini manfaat yang bisa didapatkan dalam mindfulness dalam berkomunikasi itu apa saja? Ya, oke. Setidaknya ada 4 manfaat ya dalam kita berkomunikasi dengan mindfulness ini. Yaitu hubungannya tentu akan lebih harmonis ya. Ketika kita benar-benar mendengarkan orang lain itu berbicara ya, kita akan menjadi lebih akrab dan kita akan saling percaya itu. Kemudian apalagi mengurangi stres karena kita hidup di masa sekarang, saat ini, detik ini, di sini. Pikiran kita tidak terlalu terbebani oleh sesuatu yang sudah terjadi ataupun sesuatu yang akan belum tentu kita dapatkan gitu loh. Nah, maka mengurangi stres pikiran kita. Komunikasi yang penuh kesadaran akan mengurangi konflik juga. Sehingga apa? Ketika konflik berkurang, tidak ada konflik, maka pikiran kita juga nggak stres, akan lebih nyaman, lebih damai. Yang ketiga, ya dan bulan sekalian, bisa meningkatkan percaya diri. Iya loh, mindfulness itu bisa meningkatkan percaya diri ya. Ini bahkan saya buat tema khusus workshop ini tentang mindfulness ya. Mindfulness dalam public speaking. Insya Allah bulan ini ada nih workshopnya. Nah, bisa meningkatkan percaya diri. Ketika kita berbicara secara sadar, pesan yang kita sampaikan itu akan lebih jelas. Sehingga ketika kita berbicara akan lebih percaya diri. Ya kan kita tenang nih. Orang mindfulness itu tenang. Jadinya tenang, sadar dengan apa yang dia ucapkan, bahkan sekian detik tuh bisa difikirkan ketika mau berbicara. Tuh. Kemudian yang keempat adalah bisa menjadi teladan yang baik. Anak-anak dan orang tua ya, kita akan belajar ya. Anak-anak itu akan belajar dari komunikasinya orang tua. Ya, bahkan mungkin ketika ayah dan ibunya berbeda nih cara komunikasinya, mereka akan berpikir juga kalau bunda seperti ini, ayah seperti ini ya. Maka jadilah teladan yang baik. Nah, itu manfaat
ketika kita bisa berkomunikasi dengan mindfulness. Masya Allah, terima kasih Pak Evan. Ya. Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini tentang mindfulness dalam berkomunikasi, dan tentunya dengan mengintegrasikan mindfulness ke dalam cara kita berbicara dan juga mendengarkan, menjadi pendengar yang baik gitu ya. Komunikasi kita menjadi lebih bermakna, kemudian menjadi harmonis dan mendukung hubungan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga banyak pelajaran positif yang bisa kita ambil di tema kita di pagi hari ini. Mungkin ada hal terakhir yang ingin disampaikan kepada ayah bunda? Ya, yang terakhir adalah itu tadi ya, beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang berbicara dengan penuh kesadaran. Dan mulai hari ini marilah kita untuk berkomunikasi itu secara sadar. Mulailah untuk mindfulness dalam berbicara. Dengarkan orang-orang di sekitar kita, karena mendengar itu adalah tingkatan ilmu komunikasi yang tertinggi. Jadikan komunikasi kita itu sebagai bentuk penghargaan kepada orang lain, ayah dan bunda sekalian. Baik, terima kasih Pak Evan untuk kehadirannya di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan tema menarik lainnya 2 pekan ke depan ya. Saya pamit dulu dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mitra Pas FM dialog kita di pagi hari ini tentang mindfulness dalam berkomunikasi. Semoga banyak hal positif yang bisa kita dapatkan di dialog di Buah Hatiku bersama dengan KLC, Lembaga Kursus Public Speaking yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Sebelum saya pamit undur diri dari ruang negara Anda, Cendrawasih bukan pelikan, burung dara melayang-layang. Terima kasih kami sampaikan kepada ayah bunda yang tercinta sudah mendengarkan dialog ini sampai akhir. Saya Ena Yasmin pamit undur diri. Selamat pagi, informasi pasar yang pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.